Pada tahun 1492, kejatuhan Granada menandai berakhirnya kejayaan Muslim di semenanjung Iberia setelah lebih dari 7 abad. Kota ini, yang pernah menjadi pusat peradaban Islam dengan arsitektur megah seperti Alhambra dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, kini berada di bawah kekuasaan kerajaan Katolik. Ferdinand II dari Aragon dan Isabella I dari Kastil. Perjanjian penyerahan Granada awalnya memberikan harapan kepada umat Muslim. Sultan terakhir Granada, Muhammad XII Boabdil, menyerahkan kotanya dengan syarat. 1. Muslim diizinkan mempertahankan agama mereka. 2. Budaya bahasa dan hukum Islam tetap dilindungi. 3. Tidak ada pemaksaan untuk masuk Kristen. Namun janji-janji ini segera dilanggar. Di bawah tekanan gereja Katolik, pihak otoritas mulai membatasi kebebasan Muslim. Ketika Muslim Granada mulai menjalani kehidupan di bawah penguasa baru, mereka segera menyadari bahwa perdamaian hanyalah ilusi. Pemerintahan Kristen melarang praktik Islam secara bertahap. Masjid-masjid diubah menjadi gereja. Azan dilarang. Bahasa Arab, yang selama ini menjadi identitas umat Muslim, dianggap ilegal. Buku-buku Islam dibakar, termasuk karya-karya ilmiah dan keagamaan. Sementara itu, pendeta Katolik seperti Kardinal Cisneros memimpin kampanye konversi massal. Mereka menggunakan metode kekerasan, ancaman, dan penghinaan. Banyak Muslim dipaksa untuk menerima pembaptisan menjadi Kristen atau menghadapi pengusiran. Di distrik Albaycin, Granada, komunitas Muslim yang masih bertahan mulai merasakan dampak kebijakan ini secara langsung. Albaycin adalah jantung komunitas Muslim pasca penaklukan, penuh dengan gang-gang sempit dan rumah-rumah khas yang menyimpan cerita-cerita masa kejayaan Andalusia. Namun penduduknya yang mayoritas Muslim mulai kehilangan harapan. Pada tahun 1499, Kardinal Cisneros memerintahkan konversi paksa di Albaycin. Hal ini memicu gelombang kemarahan. Para ulama yang masih bertahan menyerukan agar umat Muslim tetap teguh mempertahankan iman mereka. Para wanita dan anak-anak memohon kepada suami dan ayah mereka untuk tidak menyerah. Dalam waktu singkat, Albaycin berubah menjadi pusat perlawanan. Penduduk Albaycin mengambil senjata seadanya, pisau, tongkat, dan batu untuk melawan pasukan Kristen yang lebih terlatih dan bersenjata lengkap. Suara takbir menggema di gang-gang sempit, mengingatkan mereka pada masa-masa ketika Islam masih berjaya di Granada. Namun pemberontakan ini hanya berlangsung singkat. Tentara Katolik segera mengepung distrik tersebut dan menghancurkan perlawanan dengan brutal. Banyak pemberontak ditangkap, dihukum mati atau dijual sebagai budak. Sebagian lainnya memilih melarikan diri ke pegunungan Alpujarras, di mana mereka akan melanjutkan perjuangan. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Setelah pemberontakan Albaycin, kerajaan Katolik merasa bahwa umat Muslim tidak bisa dipercaya. Mereka membatalkan perjanjian Granada secara sepihak dan memaksa semua Muslim di wilayah itu untuk masuk agama Kristen. Mereka yang menolak diberi 2 pilihan: meninggalkan tanah kelahiran mereka atau menghadapi kematian. Penduduk Muslim yang setuju untuk dibaptis menjadi dikenal sebagai Morisco. Namun meskipun secara nominal mereka menjadi Kristen, banyak yang diam-diam tetap mempraktikkan Islam di bawah bayang-bayang ancaman. Kisah pemberontakan tidak berakhir di Albaycin. Ribuan Muslim yang melarikan diri ke pegunungan Alpujarras mulai menyusun rencana untuk melawan. Mereka percaya bahwa pegunungan yang terjal dan terpencil akan menjadi benteng terakhir umat Muslim di Spanyol. Namun penderitaan mereka baru saja dimulai. Pegunungan yang tandus dan kebijakan pembalasan oleh tentara Kristen membuat kehidupan semakin sulit. Di Alpujarras, pemberontakan yang lebih besar akan segera meletus, dipimpin oleh harapan terakhir mereka untuk mempertahankan iman dan budaya. Setelah pemberontakan di Albaycin ditumpas secara brutal, ribuan Muslim yang selamat dari pembantaian memutuskan untuk melarikan diri ke pegunungan Alpujarras. Terletak di tenggara Granada, pegunungan ini memiliki medan yang sulit diakses, dengan lembah-lembah curam dan hutan-hutan lebat.
Alpujarras menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang masih berpegang teguh pada iman Islam dan menolak tunduk kepada kerajaan Katolik. Para pelarian ini membawa keluarga mereka, meninggalkan rumah, kebun, dan kenangan indah tentang masa kejayaan Andalusia. Dengan perbekalan seadanya, mereka mendirikan permukiman kecil di lembah-lembah tersembunyi, berusaha bertahan di tengah cuaca yang keras dan pengawasan pasukan kerajaan. Hidup di Alpujarras tidaklah mudah. Para pengungsi harus menghadapi cuaca dingin, tanah yang tandus, dan ancaman konstan dari pasukan Spanyol yang berpatroli untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka memanfaatkan lahan sempit untuk menanam gandum dan sayuran. Sistem irigasi khas Andalusia yang masih bertahan membantu mereka bertahan hidup. Di gua-gua dan rumah-rumah sederhana, mereka melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan mengajarkan anak-anak mereka tentang Islam secara diam-diam. Para ulama yang melarikan diri menjadi penggerak utama dalam menjaga semangat dan keimanan komunitas. Di tengah penderitaan, harapan tetap menyala. Mereka percaya bahwa suatu hari, bantuan dari dunia Islam akan datang, atau bahwa mereka akan berhasil melawan penindasan Spanyol. Dari komunitas ini muncul seorang pemimpin yang karismatik dan berani, Muhammad ibn Umayyah. Berasal dari keturunan bangsawan Muslim kekhalifahan Umayyah, Ibn Umayyah memiliki pemahaman mendalam tentang strategi militer dan sejarah perjuangan umat Islam. Ia bermimpi membangun kembali perlawanan Muslim di Spanyol, dimulai dari Alpujarras. Ibnu Umayyah menyusun rencana untuk melakukan serangan kilat terhadap pasukan Spanyol yang bergerak di sekitar pegunungan, sekaligus menarik dukungan dari komunitas Morisco lain yang masih tersisa di Granada dan sekitarnya. Ia memimpin dengan semangat, menginspirasi para lelaki muda untuk mengangkat senjata, dan meyakinkan kaum wanita bahwa perjuangan ini adalah untuk melindungi masa depan anak-anak mereka. Di bawah pimpinan Ibn Umayyah, para pemberontak mulai melancarkan serangan-serangan kecil, tetapi efektif terhadap pasukan Spanyol. Dengan menggunakan medan pegunungan yang sulit, mereka melakukan serangan mendadak di malam hari, menghancurkan pos-pos penjagaan, dan melarikan diri sebelum bala bantuan tiba. Para pemberontak pimpinan Ibn Umayyah menggunakan pengetahuan mereka tentang medan lokal untuk mengalahkan pasukan yang lebih besar dan lebih baik persenjataannya. Simbol harapan. Setiap kemenangan kecil membawa harapan baru bagi komunitas Muslim yang mulai percaya bahwa perlawanan mereka memiliki peluang untuk berhasil. Keberhasilan awal pemberontak membuat kerajaan Spanyol khawatir. Raja Philip II menganggap pemberontakan ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kerajaan. Sebagai balasan, ia mengirim pasukan besar ke Alpujarras dengan perintah untuk menghancurkan pemberontakan dan memadamkan semangat perjuangan umat Muslim sekali untuk selamanya. Atas perintah Raja Philip II, pasukan Spanyol menyerang desa-desa di pegunungan, membakar rumah, menghancurkan ladang, dan menangkap siapa saja yang dicurigai mendukung pemberontak. Tidak hanya itu, Al-Quran, manuskrip, dan artefak budaya lainnya dihancurkan untuk menghapus identitas Muslim sepenuhnya. Ketika musim dingin tiba, kehidupan para pemberontak semakin sulit. Persediaan makanan menipis, banyak yang sakit, dan sebagian besar wilayah pegunungan tertutup salju, membuat pergerakan mereka terbatas. Di tengah penderitaan ini, Ibn Umayyah terus memberikan semangat kepada para pengikutnya, mengatakan bahwa mereka sedang diuji oleh Allah untuk perjuangan yang lebih besar. Pada awal 1571, pemberontakan di Alpujarras mencapai titik kritis. Pasukan Spanyol, yang terus bertambah jumlahnya, mulai mengepung pemberontak dari berbagai sisi. Meskipun mereka berhasil bertahan dalam beberapa pertempuran kecil, jumlah mereka yang semakin sedikit dan kekurangan sumber daya membuat perjuangan ini hampir mustahil untuk dilanjutkan. Tahun 1571 menjadi tahun yang sulit bagi para pemberontak di Alpujarras. Setelah serangkaian kemenangan kecil, jumlah mereka yang terus menurun, persediaan makanan yang hampir habis,
dan tekanan dari pasukan Spanyol semakin mempersempit ruang gerak mereka. Muhammad ibn Umayyah yang dikenal karismatik dan cerdik mulai merasakan beban berat tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Sementara itu, Raja Philip II mengirim Don Juan de Austria, seorang jenderal muda dan ambisius, untuk memimpin kampanye militer yang dirancang untuk menghancurkan pemberontakan ini sepenuhnya. Lebih baik persenjataannya dan didukung oleh taktik pengepungan, Don Juan de Austria segera memulai serangan brutal ke seluruh wilayah Alpujarras. Pasukan Spanyol mulai menghancurkan satu persatu desa pemberontak, rumah-rumah dibakar, ladang-ladang dihancurkan, dan sumber air diracuni untuk memutuskan logistik para pemberontak. Beberapa pemberontak yang lelah dan kelaparan akhirnya menyerah dan memberikan informasi kepada pasukan Spanyol. Namun hal ini hanya memperburuk keadaan mereka karena kerajaan tetap memperlakukan mereka dengan kejam. Banyak keluarga yang terpisah, anak-anak diculik untuk diasuh sebagai Kristen, dan wanita ditawan untuk dijadikan pekerja di kota-kota besar. Di tengah krisis, seorang komandan muda dari pemberontak yang merasa frustrasi dengan taktik defensif Ibn Umayyah mengkhianatinya. Dengan imbalan pengampunan dari Spanyol, ia memberi informasi tentang lokasi persembunyian utama pemberontak di sebuah lembah terpencil. Pengkhianatan ini menjadi pukulan besar bagi perlawanan, karena pasukan Spanyol segera mengarahkan serangan mereka ke tempat tersebut. Pasukan pemberontak yang tersisa berkumpul di sebuah desa kecil, di tengah lembah yang curam. Ibn Umayyah, meskipun tahu peluang kemenangan hampir tidak ada, memutuskan untuk melawan hingga akhir. Ibn Umayyah menggunakan strategi terakhir. Dengan pasukan yang kecil dan persenjataan seadanya, mereka mengandalkan medan pegunungan untuk melakukan serangan mendadak dan memanfaatkan jebakan-jebakan alami. Ibn Umayyah terus memberikan semangat jihad. Para pemberontak memperkuat tekad mereka dengan mengingat perjuangan mereka sebagai bentuk pengorbanan untuk mempertahankan iman dan martabat. Ketika pasukan Spanyol datang, pertempuran terakhir ini menjadi pertarungan yang sengit. Meski semangat mereka tinggi, jumlah dan kekuatan pasukan pemberontak terlalu kecil untuk mengimbangi pasukan kerajaan. Muhammad ibn Umayyah gugur di medan pertempuran, dikelilingi oleh pasukan musuh. Legenda mengatakan bahwa meskipun terluka parah, ia tetap berdiri hingga napas terakhirnya, memegang pedangnya dan mengucapkan doa. Kematian Ibn Umayyah menjadi simbol akhir dari pemberontakan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah kematian Ibn Umayyah, perlawanan di Alpujarras benar-benar runtuh. Setelah kematian Ibn Umayyah, sebagian besar pemberontak yang tersisa ditangkap dan dieksekusi. Beberapa yang selamat melarikan diri ke Afrika Utara, membawa cerita tentang penderitaan dan kehilangan. Komunitas Muslim di Spanyol semakin terisolasi dan dipaksa untuk berasimilasi atau menghadapi pengusiran. Pada awal abad ke-17, keputusan resmi untuk mengusir seluruh Moriscos dari Spanyol menghapus sisa-sisa kehadiran Islam di wilayah tersebut. Meskipun pemberontakan Alpujarras berakhir dengan kekalahan, kisah para pemberontak tetap hidup dalam ingatan komunitas Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah. Pemberontakan ini menjadi simbol perjuangan melawan penindasan dan penghapusan identitas. Di era modern, kisah ini sering dijadikan inspirasi untuk perjuangan melawan ketidakadilan, membuktikan bahwa harapan dan keberanian dapat bertahan meskipun dihadapkan pada rintangan yang luar biasa. Kesimpulan, pemberontakan Alpujarras bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang ketahanan budaya dan iman di tengah penindasan. Para pemberontak mungkin kalah secara militer, tetapi semangat perjuangan mereka terus menjadi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya.